Macan kertas tidak menjadi kertas dalam semalam. Ia butuh waktu untuk melupakan bahwa dirinya pernah punya taring. Dan lebih banyak waktu lagi untuk berpura-pura bahwa taringnya masih ada. Amerika Serikat adalah macan kertas yang masih berhasil menakut-nakuti dunia bukan karena kekuatannya nyata, melainkan karena kebohongannya belum cukup terbongkar. Angkatan lautnya terbesar, anggaran pertahanannya melampaui gabungan 10 negara. Jaringan pangkalan militernya menancap di setiap sudut peta. Dan dengan semua itu, ia gagal menaklukkan Afghanistan dalam 20 tahun. Gagal memaksa Iran bertekuk lutut dalam 4 dekade. Gagal menyelesaikan satu konflik pun yang ia nyalakan sendiri. Kekuatan tanpa kehendak politik yang koheren bukan kekuatan. Ia adalah beban yang mahal, yang biayanya ditanggung oleh rakyat yang tak pernah benar-benar ditanya apakah mereka setuju. Dan rakyat itu kini memilih Trump, bukan sekali, melainkan 2 kali. Disinilah argumen tentang malu menjadi relevan. Sekaligus rumit, karena malu mensyaratkan kesadaran. Dan kesadaran mensyaratkan kejujuran. 2 hal yang telah lama menjadi barang langka dalam wacana politik Amerika. Trump bukan kecelakaan sejarah, bukan anomali yang tiba-tiba muncul dari kekosongan. Ia adalah produk yang dihasilkan dengan sempurna oleh sebuah sistem hegemonik yang selama puluhan tahun memelihara rasisme struktural di dalam negeri sambil mengekspor demokrasi palsu dengan rudal ke luar negeri yang mengajarkan rakyatnya bahwa Amerika selalu benar sambil menyembunyikan berapa banyak mayat yang diperlukan untuk mempertahankan gambaran imajinal tentang kebesaran Amerika. Trump hanya berkata keras apa yang sistem itu bisikkan selama ini. Seorang pemimpin yang dituduh melakukan pelecehan seksual, lebih dari 20 perempuan yang berbicara tentang imigran sebagai hama yang mengotori darah bangsa, yang memerintah dengan naluri seorang maklar properti dan ego seorang selebriti. Pemimpin semacam itu tidak muncul dari kehampaan moral. Ia adalah cermin dari bangsa Amerika. Ia muncul dari masyarakat yang telah cukup lama memutuskan bahwa kekuasaan lebih penting dari karakter, bahwa menang lebih penting dari benar, dan bahwa kebohongan yang menyenangkan lebih mudah ditanggung daripada kebenaran yang menyakitkan. Dalam pengertian itu, Trump adalah Amerika yang paling jujur. Cermin yang memantulkan wajah yang selama ini disembunyikan di balik retorika kebebasan dan hak asasi. Rakyat Amerika mestinya malu, bukan karena memilih pemimpin yang sakit. Kesalahan semacam itu terjadi di mana-mana, melainkan karena mereka memilihnya 2 kali dengan mata terbuka. Setelah 4 tahun menyaksikan apa yang dilakukan oleh sang rasis berambut pirang ini dan mampu melakukan, malu bukan atas ketidaktahuan, melainkan atas pilihan yang dibuat dengan sadar. Dan yang lebih dari itu, malu atas ketidakmampuan untuk malu, atas mekanisme pertahanan diri kolektif yang selalu menemukan kambing hitam, selalu menemukan penjelasan, selalu berhasil menghindari pertanyaan paling mendasar. Sistem macam apa yang terus menghasilkan bromo corah bernama Donald Trump? Macan kertas yang paling berbahaya bukan yang menyadari dirinya kertas, melainkan yang masih percaya dirinya baja dan memiliki cukup senjata nuklir untuk membuktikan bahwa kekeliruannya bisa memusnahkan orang lain sebelum memusnahkan diri sendiri. Itulah Amerika hari ini. Bukan ancaman karena kuat, melainkan ancaman karena rapuh dan terlalu arogan untuk mengakui kerapuhan itu sebelum terlambat. Karena itu, satu-satunya yang bisa menyadarkan bahwa Amerika sama dengan bangsa lain, sama dengan negara lain, tidak lebih istimewa, tidak lebih kuat, tidak lebih baik, adalah yang sekarang sedang dikeroyok oleh Amerika dan Israel serta sekutu-sekutunya. Refresh your mind, join Diagnosa Logika. Share kritik ini.